Selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi dengan Kak Sela di dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak 28 Maret 2021. Adik-adik, marilah kita berdiri untuk menyanyikan Mars Dakan PA. Jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi. Kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Baiklah adik-adik, marilah kita menyanyi Kidung Ceria nomor 80, bait yang pertama hingga bait yang kedua, Segala Kemuliaan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan, Bapa yang baik, terima kasih atas penyertaan kepada kami, sehingga pada hari ini Tuhan kami boleh dapat mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Kiranya Tuhan menyertai ibadah ini agar boleh terlaksana dari awal, pertengahan hingga dengan akhir, yang berjalan seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Inilah doa yang kami bawa hanya di nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, marilah kita membaca Mazmur yang terdapat di dalam Mazmur 29 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Mazmur pasal 29 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-11. Kita membaca secara tradisi membaca Mazmur di bawah judul Kebesaran Allah dalam Badai.
Mazmur Daud. Kepada Tuhan, hai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air. Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan. Suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras. Bahkan Tuhan mengembangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu, dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung. Bahkan Tuhan digundulinya, dan di dalam baitnya setiap orang berseru hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Demikian pembacaan Mazmur. Kita menyanyi Kidung Ceria 289, Yesus Kawat Anak-anak, bait yang pertama hingga bait yang ketiga. Baik adik-adik yang ada di rumah, sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan, Alkitabnya dibuka ya. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-21. Kita baca dari ayatnya yang ke-6 sampai ke-11. Matius 21 ayat 6 sampai dengan 11. Nah, kalau sudah ditemukan, biarkan Alkitabnya tetap terbuka. Kita berdoa, tangannya dilipat ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini ya Tuhan, ketika Engkau masih mengizinkan kami untuk boleh datang ke hadapan-Mu, untuk boleh mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak pada saat ini ya Tuhan, hanya ucapan syukur yang patut kami naikkan kepadamu. Tuhan Yesus, sebentar juga kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan yang menolong kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh mengerti, boleh memahami apa yang akan disampaikan kepada kami ya Tuhan, baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan, boleh sama-sama diberkati. Inilah doa kami Tuhan Yesus yang kami sampaikan di dalam dan melalui putra-Mu yang kudus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, kakak persilahkan untuk berdiri. Kita baca firman Tuhan dari Injil Matius pasal 21 ayat 6 sampai dengan 11. Kita baca secara bergantian ya. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan.
Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Hosiana. Kakak silakan untuk duduk kembali. Shalom adik-adik. Apa kabarnya pagi ini adik-adik? Semuanya dalam keadaan baik kan? Dalam keadaan sukacita. Ya, harapan kakak adik-adik yang ada di rumah tetap semangat, tetap sukacita untuk mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Karena apa? Karena Tuhan masih mengizinkan kita masih boleh bernafas, masih boleh menggerakkan tubuh kita, bahkan masih boleh duduk, diam, mendengarkan firman Tuhan. Itu adalah hal yang harus kita syukuri. Begitu juga dengan kakak di sini, kakak juga tetap semangat. Karena apa? Karena Tuhan masih menjaga kita semua. Nah, adik-adik yang ada di rumah, siapa yang mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan ya? Siapa yang mau mendengarkan ceritanya? Ya, semuanya pasti mau. Nah, adik-adik, adapun judul pembelajaran kita pada pagi hari ini, aku menyambut Yesus dengan mengusahakan damai. Nah, adik-adik, tadi sudah kita baca perikop kita yang diambil dari Injil Matius pasal 21 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11, yaitu menceritakan tentang kedatangan Tuhan Yesus ke kota Yerusalem, di mana Tuhan Yesus dielu-elukan. Tahu ya adik-adik ya, dielu-elukan berarti disambut dengan sorak-sorai. Bahkan tadi kita baca ada yang menghamparkan bajunya, ada yang menaruh ranting-ranting pohon. Nah, jadi adik-adik di sini menceritakan tentang Yesus disambut. Nah, pada saat Tuhan Yesus akan datang, Tuhan Yesus mempersiapkan segala sesuatunya adik-adik. Tuhan Yesus juga sudah minta tolong kepada kedua muridnya untuk mengambil keledai. Ada yang tahu nggak adik-adik keledai itu apa? Nah, kakak lupa ngambil fotonya. Nah, kalau keledai itu kira-kira itu kayak kuda adik-adik. Kuda tapi badannya itu tidak sebesar kuda gitu, lebih kecil dari kuda. Nah, jadi Tuhan Yesus berpesan minta tolong kepada murid-muridnya, tolong ambilkan keledai betina yang di sebelahnya ada anaknya di kampung seberang gitu. Nah, akhirnya kan setelah diambilkan dan keledainya datang, maka murid-muridnya juga bersemangat. Nah, mereka naruh pakaiannya di atas badan si keledai adik-adik. Kenapa? Karena kan keledainya ini nggak ada pelananya, jadi kan kurang nyaman untuk diduduki. Akhirnya mereka membuat alasnya dari baju mereka. Bahkan orang-orang di jalanan juga menghamparkan baju-bajunya adik-adik di jalanan, mengambil ranting-ranting pohon, semuanya menyambut Yesus dengan sukacita. Nah, jadi bagaimana dengan kita adik-adik? Jika orang-orang yang ada di Yerusalem menyambut Tuhan Yesus dengan sorak-sorai, bahkan mereka bilang apa? Hosiana bagi anak Daud. Nah, mereka dengan sukacita menyambut Hosiana. Apa artinya itu ya adik-adik? Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Nah, itu artinya apa ya adik-adik? Itu artinya save now, selamatkan sekarang. Ini menyatakan permohonan orang-orang yang ada itu. Mereka menyadari adik-adik bahwa pertolongan itu hanya datang dari Tuhan Yesus saja. Mereka menyadari, mereka memahami bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias. Nah, adik-adik yang ada di rumah, kalau bagi adik-adik yang ada di rumah, Tuhan Yesus itu siapa ya? Tuhan Yesus itu adalah Mesias, orang yang diurapi, orang yang dipilih. Karena apa? Karena Tuhan Yesuslah yang dipilih untuk menggenapi janji Allah
adik-adik. Adik-adik, hari Jumat ini kita akan peringati Jumat Agung, di mana peristiwa Tuhan Yesus disalibkan, mengorbankan dirinya. Bahkan hari Minggu yang akan datang kita sudah merayakan Paskah. Ada sukacita yang mendalam di dalam diri kita, ya kan adik-adik ya. Nah adik-adik, kakak mau bertanya adik-adik. Nah, cara adik-adik yang ada di rumah, cara kita menyambut Tuhan Yesus itu bagaimana ya adik-adik? Kalau tadi orang di sana mereka menghamparkan bajunya sambil bersorak-sorai, kita bagaimana adik-adik? Apa kita bersorak-sorai juga seperti mereka? Bagaimana cara kita? Cara kita dengan bersikap baik, jadi anak yang penurut, jadi anak yang dengar-dengaran akan nasihat orang tua, jadi pembawa damai. Pembawa damai di mana adik-adik? Membawa damai di rumah, pembawa damai dengan orang tua, pembawa damai dengan kakak adik. Nah, kakak ada contohnya kira-kira kalau kita menjadi anak pembawa damai di rumah itu gimana kira-kira ya adik-adik ya? Nah, kakak ada gambarnya nih. Nah, kira-kira beginilah adik-adik. Menjadi pribadi yang pembawa damai di rumah. Ini ngapain mereka nih? Ada seorang kakak membonceng adiknya naik sepeda. Ada sukacita di situ, kita lihat ya raut wajah mereka ya. Nah, terus ada gambar ini lagi. Ini mereka ngapain adik-adik? Mereka sedang menonton TV adik-adik. Nah, mereka bagaimana ya saat menonton TV? Mereka bergembira juga. Nah, kalau kayak gini adik-adik, ini contoh apa nih? Apakah ini contoh membawa damai di rumah? Atau ada yang begini kah adik-adik di rumah? Jambak rambut kakaknya? Enggak ada ya. Semua adik-adik pasti yang seperti ini, membawa damai di rumah. Kalau yang begini adakah ya? Apakah ini contoh membawa damai di rumah? Membawa damai dengan orang tua? Tidak. Karena apa adik-adik? Dia berteriak kepada mamanya. Adik-adik yang ada di rumah adakah yang seperti ini ya? Berteriak kalau dikasih tahu orang tuanya, berteriak-teriak, mau minta apa-apa berteriak. Ada yang begini? Enggak ya, tidak boleh. Karena apa? Tuhan Yesus bilang, Tuhan Yesus pesan kita harus menjadi pribadi yang membawa damai. Pasti adik-adik yang ada di rumah seperti ini kan? Kalau dinasehatin mau mendengar, tersenyum. Kalau pergi sekolah gimana? Adik-adik begini, kita harus salim orang tua kita. Ini menunjukkan kalau kita menghormati mereka, adik-adik ya. Jangan menjadi orang yang begini. Jangan. Adik-adik harus seperti ini. Jadi kita diminta oleh Tuhan Yesus harus bisa menjadi pembawa damai. Pembawa damai di rumah, pembawa damai di sekolah, pembawa damai dengan kakak dan adik. Dengan cara apa tadi? Dengan cara tidak berantem. Nah, selain itu di sekolah adik-adik kira-kira bagaimana contohnya membawa damai di sekolah? Nah, kalau misalnya nih ada temannya rebutan buku atau bermain bola, misalnya sepak bola, ada yang berkelahi, ada yang berantem, adik-adik harus berani membawa damai. Caranya merelai. Kalau ada yang mencontek, adik-adik gimana? Ikutan mencontek? Enggak ya, pasti adik-adik menegur juga harus dengan kasih ya adik-adik, harus dengan baik, lemah lembut. Nah, yang jadi pertanyaan, kapan kita menyambut Tuhan Yesus adik-adik? Pada saat kapan kita menyambut Tuhan Yesus? Pada saat Natal? Pada saat Paskah? Pada saat hari Minggu? Atau pada saat kapan? Setiap hari adik. Bukan hanya pada saat Natal kita mempersiapkan segala sesuatu, baju baru, sepatu baru. Tidak ya adik-adik ya. Di sininya Tuhan Yesus mengajarkan kita harus mengikuti teladannya, menjadi pembawa damai. Kita harus persiapkan diri kita setiap hari. Cara mempersiapkan diri kita bagaimana adik-adik? Ini, seperti ini.
jadi pribadi yang seperti ini adik-adik. Ngapain ini? Berdoa, baca Alkitab, terus rajin ibadah hari Minggu pelayanan anak. Nah ini kan banyak anak-anaknya kan rajin ibadah hari Minggu pelayanan anak, rajin memuji Tuhan, menyanyi, menyembah Tuhan. Nah itu contoh cara kita bisa menyambut Tuhan setiap hari. Jadi kita punya kerinduan, karena itulah yang diminta oleh Tuhan Yesus kepada kita. Nah sampai sedemikian adik-adik cerita tentang firman Tuhan pada hari ini. Terpujilah Kristus. Amin. Kita akan meresponi firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 233. Kita nyanyikan dari baitnya yang pertama dan yang kedua. Adik-adik, tiba saatnya kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur padamu pada pagi hari ini, di mana Tuhan masih memberikan kesehatan bagi kami sehingga kami masih dapat melakukan ibadah impa di pagi hari ini. Ya Bapa, kami juga mengucap syukur di mana kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini dapat menjadi penuntun bagi kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa bagi orang tua kami, kiranya Tuhan Yesus memberikan mereka kesehatan, memberkati mereka dalam setiap aktivitas dan pekerjaan mereka. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi kakak layan yang sedang bertugas, kiranya Engkau memberkati mereka, apapun yang mereka kerjakan bagi Tuhan, kiranya dapat menjadi berkat untuk mereka juga. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi gereja dan bangsa kami, biarlah gereja dan bangsa kami ini dapat bertumbuh dengan baik dan Engkau selalu senantiasa memberkati. Dan juga Bapa, kami berdoa bagi orang-orang yang sakit dan kena bencana di luar sana, kiranya Engkau selalu menjaga, menyertai mereka dalam kehidupan mereka dan mereka dapat pulih dan bahagia kembali lagi. Ya Bapa, kami juga meminta ampun atas dosa dan kesalahan kami. Apapun kesalahan yang telah kami perbuat, kiranya Engkau selalu memaafkan kami dan mengampuni kami agar kami layak menerima berkat dari Tuhan. Inilah doa yang mengucapkan syukur kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Sebelumnya, kakak ingatkan kembali bahwa persembahan yang adik-adik kumpulkan, boleh adik-adik gabung bersama persembahan yang diberikan oleh orang tua. Sebelum kita memberikan persembahan, kita mendengar dari nats Alkitab yang terdapat di dalam Mazmur pasal 30 ayatnya yang kelima, yang berbunyi, "Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus." Sambil memberikan persembahan, kita menyanyi dari Kidung Ceria nomor 227, "Tanganku hendak kupakai." Kita nyanyikan sebanyak 2 kali. Adik-adik, mari berdiri, kita akan mendoakan persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena pada saat ini kami sudah memberikan sebagian dari apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami ini Tuhan, biarlah persembahan ini boleh dipakai untuk pelayanan kasih dan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, lakukanlah firman Tuhan yang sudah adik-adik dengar dalam kehidupan setiap hari. Sebelum kita mengakhiri ibadah hari Minggu pelayanan anak, kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 271. Kita nyanyikan dari baitnya yang pertama dan kedua, Cinta Akan Yesus. Nah, karena lagu ini ada gerakannya, adik-adik boleh menyanyikannya dengan gerakannya ya. Boleh memperhatikan kakak layan yang ada di depan. Cinta akan Yesus.
Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Allah buat rangkaian ibadah hari Minggu pelayanan anak yang boleh kami nikmati, mulai dari awal, pertengahan hingga berakhir. Biarlah Tuhan firman-Mu yang sudah kami dengarkan tadi dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Mampukan kami dengan pertolongan Roh Kudus-Mu agar kami boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang pembawa damai. Pembawa damai di rumah, pembawa damai di sekolah, bahkan pembawa damai dimanapun kami berada. Meski usia kami masih kanak-kanak ya Tuhan, tetapi dengan pertolongan Roh Kudus-Mu kami mampu untuk melakukannya. Mampukan kami menjadi pribadi yang tidak membenci orang lain, tetapi boleh mengikuti ajaran Tuhan yang penuh kasih. Tuhan Yesus, biarlah kiranya Engkau yang menolong kami dalam kehidupan kami setiap hari, agar kami pun boleh menjadi pribadi yang boleh dengar-dengar akan nasihat orang tua kami, agar menjadi pribadi yang boleh bersemangat dalam mengikuti pelajaran di sekolah, bahkan bersemangat untuk mengikuti ibadah hari Minggu, dan punya kerinduan untuk membaca dan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Allah. Tuhan Yesus, jikalau sepanjang ibadah ini pun Tuhan, kami ada mendugakan hati Tuhan, mungkin dengan pikiran, perkataan, bahkan ucapan kami mohon ampun, biar Tuhan yang menyucikan dan menguduskan kami kembali, agar kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Amin. Baik adik-adik, ibadah telah selesai. Sampai jumpa minggu